Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita belajar dalam model daring, saya harapkan kalian agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, selalu menggunakan masker. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dan yang keempat, selalu cuci tangan setelah atau sebelum melakukan aktivitas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rangkuman mata pelajaran IPS materi interaksi sosial tema 4 KD 3.2 dan 4.2 kelas 5 SD Islam Al-Mujahidin. Setelah belajar materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian interaksi sosial, yang kedua menyebutkan jenis-jenis interaksi sosial dan beserta contohnya, ketiga menyebutkan aspek interaksi sosial dalam bidang sosial dan budaya beserta contohnya, yang keempat menyebutkan 3 jenis jenjang pendidikan yang ditempuh beserta contohnya, yang kelima menyebutkan aspek interaksi sosial dalam bidang pendidikan, dan yang keenam menyebutkan aspek kebutuhan dasar manusia. Kemudian kali ini yang pertama akan membahas tentang interaksi manusia. Interaksi manusia itu ada 3. Yang pertama yaitu interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Yang kedua yaitu interaksi sosial dalam bidang pendidikan. Yang ketiga adalah interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Apa yang disebut dengan interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara 2 orang atau lebih. Mengapa terjadi interaksi sosial? Karena interaksi sosial terjadi karena manusia adalah makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Kemudian apa saja syarat terjadi interaksi sosial? Syarat terjadi interaksi sosial yaitu jika ada 2 orang yang saling berhubungan dan saling berkomunikasi. Kemudian berikut adalah 3 jenis interaksi sosial. Yang pertama adalah interaksi antar individu. Contohnya, dokter merawat pasien atau dokter mengobati pasien. Yang kedua, saling berjabat tangan. Yang ketiga adalah saling bertegur sapa. Yang kedua adalah interaksi individu dengan kelompok. Contohnya, Ustadz memberikan ceramah di depan jamaah. Yang kedua, tokoh publik sedang pidato di depan umum. Yang ketiga, guru sedang mengajar di depan murid-murid. Kemudian yang ketiga adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Yang pertama adalah 2 tim sepak bola yang sedang bertanding. Kemudian yang kedua, 2 kelompok yang sedang diskusi. Kemudian interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan dalam beberapa aspek, antara lain dalam bidang bahasa sebagai identitas bangsa, adat istiadat dan tradisi, serta hubungan manusia dengan alam. Aspek yang pertama yaitu pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Yang pertama, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan di sekolah, lembaga pemerintahan, dan tempat umum sebagai alat komunikasi utama. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah. Sedangkan yang keempat,
bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Selanjutnya, aspek pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Yang pertama, melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Yang kedua adalah melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Yang ketiga, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam antara lain yaitu mengolah sumber daya alam. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan memperhatikan dampak lingkungan agar tidak rusak. Sedangkan yang berikutnya yaitu interaksi dalam bidang pendidikan. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lain. Dalam kegiatan berinteraksi tersebut, ada interaksi yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Ada 3 macam jenis jenjang pendidikan yang ditempuh, yaitu pendidikan formal, contohnya TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang kedua yaitu pendidikan non-formal, contohnya PAUD, kursus musik, kursus menari, dan bimbingan belajar. Kemudian yang terakhir yaitu pendidikan informal, contohnya yaitu pendidikan dalam keluarga. Ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu interaksi siswa dengan siswa. Contohnya adalah sesama siswa saling berkomunikasi dalam diskusi. Yang kedua, interaksi siswa dengan guru, yaitu siswa yang menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga adalah interaksi siswa dengan sumber belajar. Contohnya yaitu guru yang menyajikan sumber pembelajaran pada saat pelajaran di dalam kelas. Yang keempat, interaksi siswa dengan lingkungan. Contohnya yaitu siswa mengadakan study tour ataupun karya ilmiah ke suatu tempat. Kemudian, interaksi dalam bidang ekonomi. Setiap manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu kebutuhan manusia adalah di bidang ekonomi. Kebutuhan ekonomi adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar ekonomi bagi manusia antara lain. Yang pertama, kebutuhan sandang adalah kebutuhan akan pakaian. Yang kedua, kebutuhan pangan adalah kebutuhan akan makanan. Yang ketiga, kebutuhan papan adalah kebutuhan akan tempat tinggal. Berikut adalah contoh interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, dengan saling berinteraksi, manusia akan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sekian untuk pembelajaran pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.